Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Nerindayanti dari kelas 12 RPL 3, nomor absen 28. Di video kali ini, saya akan membawakan materi bab 2 mengenai mantra, yantra, dan juga tantra. Sebelum ke topik utama, saya akan menjabarkan beberapa topik dan subtopik yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama adalah pendahuluan, berupa pengenalan yantra, mantra, dan juga tantra. Yang kedua adalah yantra, berupa pengertian yantra, pembagian yantra, dan tata cara menulis yantra. Yang ketiga ada mantra, berupa pengertian mantra, jenis-jenis mantra, cara pengucapan mantra, kualitas mantra, sifat, dan juga waktu penggunaan mantra. Dan yang terakhir itu adalah tantra, berupa pengertian tantra, ajaran utama tantra, persatuan yang halus, dan ajaran kundalini. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu pendahuluan. Dalam melaksanakan puja bakti ke hadapan Ida Sang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, umat Hindu diberikan kebebasan untuk dapat mewujudkan bentuk serada tersebut. Secara umum, bentuk bakti umat Hindu dapat dilakukan dengan menggunakan mantra, yantra, tantra, dan yoga. Mantra adalah doa-doa yang harus diucap oleh umat kebanyakan, pinandita, dan juga pandita sesuai dengan tingkatannya. Yantra adalah alat atau simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Lalu tantra adalah kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Yang terakhir adalah yoga, yaitu mengendalikan gelombang-gelombang pikiran di dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan Tuhan yang dapat dilakukan melalui Astanga Yoga. Ketiga pendekatan pertama yantra, mantra, dan tantra berhubungan dengan 3 jalan dalam Bhagavad Gita, yaitu yang pertama ada karma marga, artinya jalan tindakan, yang kedua adalah jnana marga, yang artinya jalan pengetahuan, dan yang terakhir adalah sanyasa marga, yang artinya jalan pelepasan. Ketiganya sering dipadukan dalam praktik agama Hindu. Dengan demikian, yantra, mantra, dan tantra digunakan sebagai dasar penyembahan ilahi dan pelayanan bakti, serta merupakan pendekatan dasar untuk mencapai 4 tujuan hidup manusia, yaitu dharma, artha, kama, dan moksa. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu yantra. Pengertian yantra. Dalam Kamus Sanskerta, kata yantra memiliki arti mengikat, menyimpulkan, sebuah peralatan, instrumen, mesin, dan sebuah jimat. Yantra umumnya berarti alat untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Di dalam pemujaan, yantra adalah sarana atau tempat memusatkan alam pikiran. Yantra merupakan aspek dalam diri, bentuk penciptaan, sifat dasar dari manusia dan binatang. Seperti halnya para dewata yang mengekspresikan melalui yantra. Yantra adalah garis-garis lurus, lengkung, yang dipadukan dan merupakan basis dari energi alam semesta yang merupakan perwujudan dewata. Misalnya, dalam perpaduan warna, kembang, banten, gambar, arca, dan lain-lain. Yantra merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang dalam melakukan pemujaan serta persembahan ke hadapan Tuhan. Yantra merupakan kebutuhan dasar untuk mengabarkan semua simbol-simbol, semua wujud suci, altar, pura, dan mudra yang dipergunakan dalam upacara pemujaan dewata dan dihadirkan dengan menggambar melalui yantra dan memanggil nama yang gaib. Pembagian yantra. Yantra dalam kasustraan Hindu dibagi menjadi 5, yaitu Bu Prista Yantra yang ditulis di atas bahan datar seperti kertas atau kain atau dipahat. Yang kedua adalah Meru Prista Yantra yang berbentuk seperti piramida atau gunung yang mirip dengan Pelinggih di Bali. Yang ketiga ada Meru Parastar Yantra, yaitu dipotong sesuai dengan pola tertentu. Yang keempat adalah Luram Prista Yantra, yaitu dasarnya berbentuk mandala segi 4 dengan bagian atas menyerupai punggung kura-kura. Dan yang terakhir adalah Patala Yantra. Ini adalah kebalikan dari Meru Prista Yantra, yaitu di atasnya berbentuk besar dan di bawahnya berbentuk kecil. Tata cara menulis yantra. Waktu, tempat, dan arah sangat berperan penting dari cara menulis yantra. Misalnya, pagi hari menghadap timur untuk kesucian, malam hari menghadap utara untuk kedamaian, dan siang hari menghadap barat untuk kesuksesan. Alat yang digunakan untuk menulis yantra bisa terbuat dari tangkai melati, pohon delima, bulu burung, ataupun logam.
Topik selanjutnya adalah mantra. Pengertian mantra. Mantra berasal dari kata man yang artinya menana atau pikiran, dan pra artinya terana atau pembebasan, yang berarti pembebasan dari ikatan duniawi atau samsara. Mantra adalah kata atau kombinasi kata yang sangat kuat dan dapat membawa seseorang melampaui siklus kelahiran kembali. Mantra tidak sama dengan doa-doa atau kata-kata untuk menasehati diri sendiri. Dalam yantra, disebutkan berbagai nama terhadap mantra menurut jumlah suku katanya, yaitu mantra yang terdiri dari satu suku kata disebut pindah, mantra yang terdiri dari 3 suku kata disebut kartari, mantra 4 suku kata sampai 9 suku kata disebut vija mantra, mantra 10 sampai 20 kata disebut mantra, dan mantra lebih dari 20 suku kata disebut malang. Tetapi, istilah vija juga diberikan kepada mantra yang bersuku kata tunggal. Jenis-jenis mantra. Berikut merupakan jenis-jenis mantra, diantaranya adalah Satwika mantra atau mantra yang diucapkan guna untuk pencerahan, nasihat kebijaksanaan, kasih sayang Tuhan tertinggi, cinta kasih, dan perwujudan Tuhan. Yang kedua adalah Rajasika mantra, yaitu mantra yang diucapkan guna kemakmuran duniawi serta kesejahteraan anak cucu. Yang ketiga adalah Tamasika mantra, yaitu mantra yang diucapkan guna mendamaikan roh-roh jahat untuk menghancurkan atau menyengsarakan orang lain ataupun perbuatan-perbuatan kejam lainnya. Di samping itu, mantra juga dapat dibagi menjadi 3, yaitu mantra berupa sebuah daya pikiran yang diberikan dalam bentuk beberapa suku kata guna keperluan meditasi dari seorang guru atau mantra diksa. Yang kedua ada sotra, yaitu doa-doa kepada dewata. Sotra yang bersifat umum, yaitu dipergunakan untuk kepentingan umum yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Misalkan, doa-doa yang diucapkan oleh para praniawan ketika memimpin persembahyangan. Sedangkan sotra yang bersifat khusus adalah doa-doa dari seorang pribadi kepada Tuhan untuk memenuhi beberapa keindungan khususnya. Yang ketiga adalah kawaca mantra, yaitu mantra yang dipergunakan untuk benteng atau perlindungan dari beberapa rintangan, misalnya doa untuk memohon anak dan sebagainya. Dalam kitab Dirukta Wedanga, mantra dapat dibagi menjadi 3 sesuai dengan tingkat kasukarannya, yaitu 1. Paroksa mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Mantra jenis ini hanya dapat dijangkau arti dan maknanya kalau diwahyukan langsung oleh Tuhan. Yang kedua adalah Adyamika mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih rendah. Mantra ini dapat disampaikan maknanya melalui proses pensucian diri. Yang terakhir adalah Pratyaksa mantra, yaitu mantra yang lebih mudah dipahami untuk ritme jangkauannya. Cara pengucapan mantra. Adapun cara pengucapan mantra yaitu 1. Vaikari, yaitu mengucapkan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar oleh orang lain. Kekuatan mantra yang diucapkan dengan cara ini akan mampu mengucapkan guna tamas atau kelahapan, ketakutan yang ada pada diri seseorang dan dapat mengejutkan energi negatif yang ada di sekitar pengucapnya. Yang kedua adalah upamsu, yaitu mantra yang diucapkan yang hanya didengar oleh orang yang mengucapkannya saja. Kekuatan mantra yang diucapkan oleh teknik ini dapat memurnikan guna case atau nafsu. Jika mantra ini diucapkan dengan cara ini, juga dapat memberikan perlindungan dari berbagai gangguan lingkungan, energi negatif, roh jahat, dan sebagainya. Yang ketiga ada manasika, yaitu mantra yang diucapkan dalam hati. Kekuatan mantra ini akan dapat menemukan kesadaran ilahi pada diri yang mengucapnya. Sedangkan yang bermeditasi pada irama pernafasan dengan menggunakan mantra ini disebut ajapa-ajapa. Kualitas mantra. Kualitas mantra dibagi menjadi 3, yaitu Satwika mantra atau produktif yang dipakai dalam rangka meningkatkan kesadaran ilahi semata-mata untuk memuliakan kebesaran Brahma dengan skala prabawannya, sehingga muncul perasaan waras asih, cinta, dan pengabdian, terbebas dari ego, kepemilikan, dan nafsu. Dipakai sebagai media untuk menyeberangkan sang jiwa melewati lautan samsara. Yang kedua adalah Rajasika mantra, yaitu kualitas mantra yang dipakai untuk kelangsungan hidup secara duniawi, memenuhi keinginan, memperoleh harta, keturunan, kemuliaan, kemewahan, kesehatan, kewibawaan, kedudukan,
dan sebagainya. Yang terakhir adalah tamasika mantra, yaitu kualitas mantra yang dipakai untuk kegiatan menundukkan lawan, menghancurkan penyakit, mencelakakan orang lain, termasuk ilmu hitam. Lalu, sebuah mantra akan dapat maksimal, sakti, siddhi, suci, dan baik kepada yang mengucapkannya maupun orang lain dan lingkungan dalam bentuk vibrasi dan dipengaruhi oleh beberapa prinsip, yaitu serada atau keyakinan yang melaraskan tujuan tersebut, bakti atau perasaan hormat, rindu, cinta kasih yang mendalam terhadap mantra tersebut. Tanpa bakti, mantra apapun akan menjadi bumerang buat kita. Sedangkan kasih dan hormat pada mantra dengan keyakinan pada hasil dijanjikan jauh lebih penting. Tanpa bakti, mantra apapun akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Ketiga adalah sedana. Cepat atau lambatnya sebuah mantra yang memberikan manfaat kepada kita adalah karena sedana. Ketiga adalah canda. Teknik pengucapan mantra yang sangat penting keberadaannya. Karena jika sebuah mantra salah penekanan dan pemenggalan sesuai dengan canda atau guru lagu dan guru bahasanya, tentu akan memiliki arti dan maksud yang berbeda. Yang terakhir adalah kriya. Kegiatan berupa pemujaan luar maupun dalam dengan pengetahuan tentang arti esoterik ataupun pemujaan dalam semacam pengorbanan, keakuan, atau pembakaran segala keinginan. Sifat dan waktu penggunaan mantra. Berdasarkan sifatnya, mantra dapat terbagi menjadi sattvika mantra atau mantra yang diucapkan guna pencerahan, sinar, kebijaksanaan, kasih sayang Tuhan tertinggi, cinta kasih, dan perwujudan Tuhan. Rajasika mantra. Mantra yang diucapkan guna kemakmuran, duniawi, serta kesejahteraan anak cucu. Tamasika mantra. Mantra yang diucapkan guna mendamaikan roh-roh jahat untuk menghancurkan atau menyengsarakan orang lain ataupun perbuatan-perbuatan kejam lainnya. Menurut waktu penggunaannya, mantra dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Natya Karma Puja, yaitu pengucapan mantra yang dilakukan setiap hari secara rutin, misalnya seperti Puja Trisandya yang dilakukan setiap hari. Yang kedua adalah Naimitika Karma Puja, yaitu pengucapan mantra yang dilakukan secara insidental atau pada waktu-waktu tertentu saja. Mantra yang diucapkan ketika upacara abhiseka, retakan batu pertama, dan berbagai samsakara, purnama tilam, dan sebagainya. Untuk Nitya Karma Puja sendiri ada dua jenis, yaitu Sadhyaya Wandana atau Satyopasana adalah pemujaan yang dilakukan kepada tiga pertumbuhan waktu penting, yaitu pagi, siang, dan sore hari. Sadyopasana merupakan kombinasi berbagai praktik spiritual seperti japa, penggunaan mantra, swadhyaya, pembelajaran teks suci, meditasi, konsentrasi asana atau postur, pranayama, dan pengaturan nafas. Yang kedua adalah japa atau namasmaranam, yaitu pemujaan yang dilakukan untuk mengagungkan nama suci Tuhan dengan cara pemujaan secara berulang. Dapat pula dibantu dengan mala, rudraksa atau ruas jari tangan, atau menuliskannya di buku secara terus-menerus maupun berulang-ulang. Topik keempat adalah Tantra. Pengertian Tantra. Kata Tantra berasal dari bahasa Sanskerta tan yang berarti perluasan dan tra yang berarti pembebasan. Tantra adalah suatu sistem dari praktek-praktek yang dipergunakan untuk meningkatkan spiritual. Ajaran utama Tantra. Ajaran utama Tantra terdiri dari transformasi diri, yaitu tubuh dan pikiran dilihat sebagai penghalang menuju kebebasan karena terikat pada nyawi dan siklus kelahiran kematian. Tantra menggunakan rintangan ini sebagai alat untuk pembebasan energi seksual dan spiritual. Energi seksual atau retas juga menjadi energi spiritual murni melalui praktek terkontrol. Metode prakteknya yaitu teknik pernafasan, meditasi, yoga, dan ritual yang digunakan untuk mencapai pengendalian diri, pikiran, dan tubuh. Yang kedua adalah peran Siwa. Siwa dikenal sebagai Satsiwa atau dianggap sebagai pelopor utama. Tantra mengajarkan konsen dharma atau kontrak sejati yang membimbing manusia menuju kedamaian. Tantra sastra yang digunakan oleh Siwa untuk membimbing murid sesuai dengan tingkatan spiritual mereka biasa disebut dengan 5M. Setiap unsur 5M memiliki makna ganda, yaitu makna kasar atau ranggawi dan makna halus atau rohani. Berikut merupakan bagian-bagian dari 5M, yaitu Mada.
Makna kasarnya yaitu mengizinkan murid untuk meminum anggur, namun secara bertahap, diajar untuk mengendalikannya dan berhenti. Makna halusnya, mandu ilahi atau amerta cairan dari kalenggar pineal yang dialami oleh yogi sebagai kebahagiaan rohani, lalu dilatih meditasi dan puasa. Mamsa, makna kasarnya yaitu, bagi yang terbiasa makan daging, siwa mengizinkan dengan tujuan akhirnya mengendalikan dan menghentikan kebiasaan tersebut. Makna halusnya, mamsa berarti pengendalian atau ucapan, atau berarti penggunaan kata-kata secara sadar dalam kehidupan sehari-hari. Matsya, makna kasarnya, yaitu izin sementara untuk mengonsumsi ikan dengan tujuan mengendalikan dan menghentikannya. Makna halusnya, matsya, merujuk pada dua jalur energi halus, ida dan pinggala, yang dikendalikan melalui pranayama untuk menenangkan pikiran demi meditasi yang mendalam. Mudra. Mudra tidak memiliki makna kasar. Ini berarti menjaga hubungan dengan hal-hal yang mendukung kemajuan spiritual dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menghambat. Yang terakhir adalah mentuna. Makna kasarnya adalah seks, dengan ideasi rohani bagi mereka yang masih dikuasai oleh dorongan seksual dengan tujuan untuk mengendalikannya. Makna halusnya, mentuna berarti persatuan spiritual, yaitu menyatukan kesadaran pribadi dengan kesadaran maha tinggi melalui pembangkitan energi kundalini hingga mencapai pusat energi tertinggi. Tantra mempengaruhi ritual Hindu dan beda elemen seperti mantra, simbol suci, dan ritual permurnian ditentukan dalam praktek sehari-hari dan ibadah tradisional Hindu. Kesimpulannya, metode Tantra sering dianggap sebagai kontroversial karena beberapa praktek ekstrimnya, terutama aliran-aliran Momocara atau tangan kiri. Namun, tujuan utama Tantra adalah pembebasan spiritual, bukan sekedar kepuasan sensual. Persatuan yang halus. Tantra yang halus menekankan pada metode mediasi autoversi, yaitu masuk ke dalam diri untuk mencapai persatuan spiritual. Salah satu elemen pentingnya adalah mantra. Mantra dianggap sebagai getaran suara khusus yang membebaskan pikiran dan membantu memperluas kesadaran. Yogi kuno menekankan bahwa ada 7 pusat energi utama dalam tubuh manusia dan 50 suara yang keluar dari pusat-pusat energi ini. Kemudian digunakan dalam abjad Sansekerta untuk konsentrasi dan meditasi. Dalam meditasi Tantra, seorang praktisi fokus pada mantra, mengulanginya secara terus-menerus untuk mengangkat kesadaran ke tingkat yang lebih tinggi. Mantra yang efektif harus memenuhi beberapa syarat, yaitu memiliki getaran berdenyut dan terdiri dari 2 suku kata yang mengikuti rib atau nafas. Yang kedua, terdiri dengan ideasi, misalnya, aku menunggal bersama kesadaran maha tinggi. Yang ketiga adalah mempunyai getaran tertentu yang menyelaraskan meditator dengan kesadaran agung. Setiap orang memiliki mantra yang berbeda yang dipilih oleh guru meditasi untuk menyelaraskan getaran pribadi dengan irama semesta. Yang terakhir adalah ajaran Kundalini. Secara harfiah, Kundalini dalam bahasa Sanskerta berarti golongan. Energi ini digambarkan sebagai golongan yang terletak di dasar tulang belakang dan dalam keadaan tidak aktif. Ketika energi Kundalini terbangkitkan, ia akan naik melalui jalur Sushumna dan melewati semua cakra. Akhirnya, keluar melalui cakra Nokata di pucuk kepala. Kundalini dipahami sebagai energi dalam bentuk spiral atau kekuatan yang terhubung dengan praktik yoga dan spiritual. Manfaat dari ajaran Kundalini inilah yang menciptakan keseimbangan tubuh secara holistik, membantu proses pencepatan penyembuhan seluruh jenis penyakit, peningkatan daya imun tubuh dari berbagai penyakit dan stres, dan melepaskan trauma masa lalu dan memperbaiki sikap mental yang kurang baik. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi tentang yantra, mantra, dan tantra. Semoga kalian mengerti tentang materi yang saya jelaskan, dan sampai jumpa lagi di presentasi selanjutnya.